ceritanya? Saya dapat berita kaget. Sawah sekarang per meternya pajaknya per tahun 900.000. Nggak salah 900.000 per meter. Setahunnya mesti dibayar itu pajak sawah. Semeter cuma dapat beras berapa kilo? Itu pun sekian 6 bulan baru panen. Terus dipajakin gede-gedean. Pantas saja petani pada miskin. Pantas saja petani pada melarat. Saudara, di luar negeri petani kaya-kaya. Di luar negeri petani berkemampuan. Tapi di negeri kita petani jadi kalangan fukorok masakin, miskin, melarat. Kenapa? Karena dikerjai terus. Karena petani di negeri kita nggak boleh jadi orang kaya. Yang boleh jadi orang kaya hanya oligarki busuk saja. Nah, maka itu hari ini kalau saya cerita tentang la ikraha fiddin, saudara, dimensinya luas. Bukan hanya nggak boleh maksa orang luar masuk ke dalam Islam, tapi nggak boleh juga memaksa orang dalam ibadat maupun muamalat. Saudara, nggak boleh. Nggak boleh kita memaksa-paksa orang. Kalau dia nggak mampu jangan dipaksa. Begitu juga dalam urusan pajak. Boleh, silahkan ambil pajak dari rakyat untuk bangun negeri, saudara. Tapi ada syaratnya, saudara. Salah satunya syaratnya nggak boleh menjadi beban yang berat buat rakyat. Nah, makanya pajak itu mesti disesuaikan dengan kemampuan rakyat, saudara. Yang kedua, ini yang paling penting syaratnya, itu pajak jangan dikorupsi. Kita disuruh bayar pajak rame-rame, pajak kita dikorupsi, kurang ajar. Ya sama juga apa, saudara? Sama juga itu, koruptor itu ibarat tikus yang menggerogoti kekayaan negara. Nah, kalau kita bayar pajak, uang pajak kita nggak dijaga, nggak dilindungi, terus dikorupsi oleh para tikus-tikus tadi, saudara, sama juga kita kasih makan tikus negara, saudara. Saya mau tanya, mau kasih makan tikus? Mau kasih makan tikus? Nah, kalau nggak dijaga, jangan salah. Kalau besok akhirnya masyarakat nggak mau bayar pajak, kalau besok masyarakat nggak mau bayar pajak, mau apa? Masyarakat nggak salah. Nah, kita bayar pajak, tuh duit lo korupsi, gimana ceritanya? Kira-kira jelas gak? Paham gak? Kita nih masyarakat taat pajak, saudara. Apa yang kita nggak bayar pajak? Anda ke Indomaret belanja, saudara, ada pajaknya. Setiap item yang Anda ambil kena pajak. Ini beli peci, ada pajaknya. Beli baju, ada pajaknya, saudara. Rumah kita ada pajaknya, bangunannya ada pajaknya. Apa yang nggak dipajakin? Cuman buang angin, belum ada pajaknya, saudara. Apa yang nggak ada pajak, saudara? Beli sorban ada pajaknya. Lampu ada pajaknya. Kita bayar lampu, listrik, itu udah kena pajak, saudara. Kita makan di restoran, makan, saudara, bayar kena pajaknya. Semua dipajakin. Besok lu kedip kena pajaknya. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Jangan dong, jangan bikin susah rakyat semacam itu. Jangan dipaksa, itu namanya dipaksa. Rakyat dipaksa disuruh bayar pajak di setiap item tanpa kita punya hak pilih, saudara. Mana bisa kita nolak? Coba belanja ke Indomaret, terus kita bilang sama petugasnya, Anda nggak mau bayar pajaknya, dilayanin nggak? Nggak ada, sudah. Itu namanya paksaan. Kita dipaksa, suka nggak suka bayar. Ya, kita siap bayar sebagai kewajiban, tapi kewajiban itu ada syarat, nggak boleh di luar kemampuan kita, saudara. Alhamdulillah, di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh penekanan terhadap perekonomian dunia seluruhnya yang mempengaruhi harga-harga komoditas, yang ujungnya mempengaruhi penerimaan kita, juga mempengaruhi harga-harga minyak dan gas. Ternyata kita masih bisa mengelola keuangan negara dengan prudent, dengan bijak, dengan hati-hati, dan kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan cukup mampu kita kelola.
dalam hal ini juga saya kira ada baiknya juga saya menyampaikan beberapa hal tentang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN yang mungkin masih ada suatu keraguan-raguan atau suatu ketidakpemahaman ya yang tepat, sehingga saya setelah koordinasi dan diskusi dengan Menteri Keuangan dan jajaran beberapa kementerian lain, saya merasa perlu bahwa untuk menyampaikan sendiri masalah PPN 12% ini. Jadi saudara-saudara sekalian, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% ini merupakan amanah, merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi, sesuai kesepakatan pemerintah Republik Indonesia dengan DPR tahun 2021, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Ini sudah dilaksanakan. Dan kemudian perintah undang-undang dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Besok. Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi. Saudara-saudara, sudah merupakan sikap pemerintah yang saya pimpin, juga saya yakin juga pemerintah pendahulu saya, bahwa setiap kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi. Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak, berpihak kepada kepentingan nasional, dan berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI, hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Ya, saya ulangi ya supaya jelas. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Contoh, pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya, motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan
menengah. Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, ya, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang sudah berlaku dari sejak tahun 2022. Ya. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0%, masih tetap berlaku. Ya, saya ulangi, barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan dari pajak, ya, yaitu PPN 0% masih tetap berlaku. Pemerintah telah berkomitmen memberi paket stimulus. Ya. Nilai stimulus itu adalah 38,6 triliun. Seperti yang pernah diumumkan sebelumnya. Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan, 10 kg per bulan. Diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt. Pembiayaan industri padat karya. Ya. Insentif PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan rupiah 10 juta per bulan. Kemudian bebas PPh bagi UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun dan lain sebagainya. Jadi paket stimulus ini nilainya semua adalah 38,6 T. Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, yang tetap diberi pembebasan PPN, yaitu tarif 0%, antara lain kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum. Saudara-saudara, dengan ini saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat. Saya kira hal-hal yang lebih teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian-kementerian yang terkait dan semua lembaga yang terkait. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Salve, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat malam tahun baru.